Hadirin tamu undangan yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya berupa sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren An-Nadhiriyah yang akan disampaikan oleh beliau Agus Robin Abdillah M.Sos. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, kiai, bunyai, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren An-Nadhiriyah, Ibu Nyai Hajjah Fina Ni'mah Nadhirah Nasih, yang semoga beliau diberikan kesehatan terus, amin, diberikan panjang umur, amin, sehingga senantiasa membimbing kita, menuntun kita, wabil khusus mengasuh anak-anak didik kita, menjadikan Pondok Pesantren An-Nadhiriyah ini semakin maju, semakin berkembang, semakin barokah, amin, Allahumma amin. Juga Al-Mukarram Habib Novel Al-Mukhdar yang alhamdulillah insyaallah akan hadir di tengah-tengah kita, yang fa insyaallah sekarang sedang dalam perjalanan yang nantinya akan memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua, yang harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dan ilmu dan pelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, amin, Allahumma amin. Juga tak ketinggalan para asatidzah An-Nadhiriyah, baik madrasah diniyah maupun madrasah formal, madrasah sanawiyah An-Nadhiriyah, madrasah aliyah An-Nadhiriyah, yang sangat-sangat luar biasa. Panjenengan sangat-sangat berjuang, berkorban, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, sehingga panjenengan mau membantu saya mendidik anak-anak didik yang dititipkan di An-Nadhiriyah. Karena nopo Bapak Ibu? Karena jujur jika dibandingkan dengan apa yang kami berikan sebagai pengasuh, apa yang kami berikan sebagai pengelola Pondok Pesantren An-Nadhiriyah atau madrasah ini, sangat-sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh asatidzah An-Nadhiriyah kepada anak-anak didik kita. Sehingga saya mohon kepada panjenengan Bapak Ibu wali santri wabil khusus untuk senantiasa ikut saya membantu mendoakan agar para ustadz ustazah yang mengajar di An-Nadhiriyah ini benar-benar bisa istiqomah hatta yaumil qiyamah. Karena apa? Karena kita sebagai wali santri, saya sebagai pengelola tidak bisa membalas apa-apa. Bahkan seumpama saya pun bisa membayar atau memberikan bisyarah 1 bulan hingga jutaan rupiah pun, itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan ustadz ustazah kepada anak-anak didik kita. Sehingga perlu kita mengerti bersama bahwasanya asatidzah An-Nadhiriyah sudah sangat berjuang keras untuk membantu anak-anak didik kita menjadi anak didik yang solih atau solihah, amin, Allahumma amin. Tepuk tangan untuk para asatidzah An-Nadhiriyah. Karena itu tadi jujur saya dan Bunyai merasa sungkan kepada para ustadz-ustadzah ini, karena ya saya sering repoti. Mulai dari ngajar, pastinya mereka punya keluarga, punya aktivitas yang super sibuk, tapi masih mau membantu di sini, ini sungguh sangat luar biasa. Juga para wali santri, wali murid yang sangat-sangat saya banggakan. Karena apa? Karena panjenengan adalah orang di antara orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena beruntung mempunyai anak yang berada di pondok pesantren, yang nanti sedikit akan kami bahas atau kami kupas. Juga para jamaah tamu undangan
yang fa insyaallah alhamdulillah hari ini panjenengan hadir ke sini dengan rasa yang ikhlas luar biasa, karena panjenengan mungkin bukan wali santri, bukan orang yang ada hubungan langsung dengan acara Haflatul Imtihan, tapi berkenan hadir, tapi purun hadir untuk meramaikan, untuk membantu, mendoakan para santri-santri di sini. Saya sebagai pengelola, saya sebagai sahibul bait, sahibul hajah, hanya bisa mendoakan jazakumullah ahsanal jaza. Saya yakin Allah membalas kehadiran panjenengan semua dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Amin Allahumma amin. Terakhir yang tentunya tidak ingin kami lupakan, termasuk grup Hadroh Satri An-Nadiriyah dan juga para jamaah An-Nadiriyah Putra yang luar biasa, dan juga tadi para wisudawan wisudawati, mulai dari wisudawati Madrasah Aliyah kelas 12, juga wisudawan wisudawati santri-santri yang telah melaksanakan program tahfidz selama beberapa bulan ini, dan alhamdulillah pada hari ini mereka sudah lulus untuk program tahfidz juz 30 yang insya Allah akan segera dilangsungkan, diteruskan untuk segera mencapai final, yaitu sampai khatam 30 juz. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita lihat juga luar biasa nggih, anak-anak seumuran mereka, seumuran tadi itu kalau panjenengan lihat mungkin badannya besar-besar tapi secara umur kecil-kecil. Bahkan tadi ngapunten, yang laki-laki di depan itu, yang dua tadi nggih, yang besar itu panjenengan ngira kelas berapa Bu? Kelas berapa? Kelas kuliah, dereng kuliah. Tadi yang di depan yang besar itu namanya Barok Ali Muhammad, biasa dikenal dengan Abil. Itu awake gede, wong lek gak ngerti nyongkoe wis kelas 11, 12 atau 10 lah. Ini baru kelas 7 alias kelas 1 MTS 1 SM SMP, cuman kebetulan awake gede. Makanya kelas 1 SMP sudah bisa tahfidz luar biasa. Karena apa? Karena begini Bu, kalau panjenengan melihat Gus, ada kok anak-anak kecil yang sudah hafal tahfidz. Anak kecil lebih mudah karena mereka tidak banyak pikiran. Panjenengan kokon ngapal saiki lah angel karena banyak pikiran, utang, misalnya pakai lah gitu. Anak kecil itu lebih mudah, tapi semakin besar semakin sulit, sehingga ketika ada anak mulai usia SMP ini sudah mulai sulit. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah mulai puber. Puber itu sudah mulai mengenal lawan jenis, wis mulai jari wong Madura ngerenyeng, jari wong Madura mulai ngerenyeng deh. Jadi wis mulai bedo. Lah kok bisa menghafalkan terus 30 lah pertama, itu luar biasa, luar biasa. Di sela-sela mereka sudah mulai puber, di sela mereka mulai mikir dandani awak. Arek-arek SMP, SMA iku wis mulai pinter ngapi iklambi, surian. Kan ngoten lek SD lah mboten jenengan sureni wedake diteplokno ngoten mawon kan ngoten nggih. Ini kalau sudah SMP, makanya mereka di usia puber, di usia mereka mulai banyak pikiran, banyak pergaulan, tapi mereka bisa menghafal Al-Qur'an. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Maka kita doakan anak-anak kita, mungkin yang sekarang sedang proses, kita doakan benar-benar istiqomah sampai juz 30, amin. Tapi yang belum, mungkin karena memang belum terketuk hatinya, atau mungkin merasa tidak mampu, kita doakan mungkin mendapatkan hidayah Allah sehingga kemudian bisa juga menyusul menjadi para hafidzatul Quran, amin Allahumma. Kadang begini Bu, ngapunten sedikit saya bahas, kadang sebenarnya mampu, sebenarnya sanggup, sebenarnya bisa, tapi karena dia minder dengan merasa selama ini dia di kelas nggak pernah ranking, dia merasa saya tidak mungkin bisa menghafalkan. Karena sebenarnya menghafalkan bukan soal pinter, bukan soal ranking, tapi soal kemauan yang kuat dan mau istiqomah. Karena alhamdulillah anak-anak yang kemudian ikut program tahfidz di sini, saya khususkan kamarnya. Kenapa saya khususkan kamarnya? Karena mereka butuh suasana yang setiap hari bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang senang deres, yang senang melalar, yang senang menghafal Al-Quran. Karena sangat mungkin sekali terjadi yang tidak baik ketika satu kamar itu ada anak yang menghafal Quran dicampur dengan anak yang tidak menghafal Al-Quran.
Karena apa? Karena bukan yang menghafal Al-Quran yang nulari api ke yang tidak menghafal Al-Quran, tapi sakwalie sehingga apalan nulari elek nang sing ngapal lo. Makanya saya tidak mau wis arek apalan Quran kudu sak kamar, ojo dicampur buyar. Soalnya nopo, saumpama sudah kamarnya campur, anak panjenengan yang kebetulan hafalan Quran deres bismillahirrahmanirrahim, ono koncone liyane sing aman Quran, duduk dipuji, dienyek, gayane rek ngapalno nggih napa nggih, dienyek wong kanca. Tapi kemudian sama-sama anak-anak yang menghafal Al-Quran, maka insya Allah sing kate ngenyek mikir, lho aku ngenyek wong aku padha ngapalno Al-Quran nih. Begitu. Sehingga alhamdulillah kita perlu merasa bangga, paling tidak meskipun mungkin bukan anak-anak kita, bukan anak-anak panjenengan, tapi paling tidak di sini sudah ada program tahfidzul Quran. Insya Allah sedikit banyak barokahnya, aura positifnya akan menular ke anak-anak kita semua. Amin Allahumma amin. Lek gak iso niru apalan Quran yo paling tidak oleh barokah Quran gara-gara koncoan karo arek sing apalan Quran. Ngaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, sik Bu. Keliru iki JP amplop iki. Keliru amplop lah, bukae dhuwit ngaten. Niki kula nulis kedik. Alhamdulillah pada siang hari ini meskipun tadi sempat nggih diguyur hujan sebentar, nggih insyaallah itu adalah hujan rahmat dalam rangka agar kersane tidak begitu gersang, agar menjadi lebih terasa dingin. Alhamdulillah kula di sini saya sebagai pengelola Pondok Pesantren An-Nadiriyah bersama Bu Nyai Nikmah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, satu, saya cuman mohon bantuan doa kepada panjenengan semua, baik para wali santri, wali murid ataupun para jamaah yang hadir pada siang hari ini. Bantuan doa apa Gus? Bantuan doa agar An-Nadiriyah ini benar-benar maju dalam segala hal. Amin. Karena memang An-Nadiriyah bukan hanya jamaah, tapi harapannya semua yang berkaitan dengan An-Nadiriyah tambah maju, tambah berkembang, tambah cemerlang dan tambah manfaat barokah. Amin Allahumma. Dimulai dari jamaahnya yang memang An-Nadiriyah dimulai dari jamaah yang luar biasa, kemudian pondoknya semoga tambah maju, madrasahnya yang sudah merintis ini semoga tambah maju, termasuk seluruh yang berhubungan dengan An-Nadiriyah. Karena memang An-Nadiriyah bukan cuma 3 itu. Alhamdulillah ada di media sosial. Panjenengan kok punya HP, ada YouTube, bisa dilihat, ada YouTube An-Nadiriyah dan juga media sosial yang lainnya, termasuk juga usahanya. Jadi bukan hanya urusan akhirat yang dimajukan, tapi juga bergerak di urusan bisnis atau usaha, termasuk ada air mineral, ada kopi dan lain sebagainya. Saya cuma mohon bantuan doa dan dukungan dari panjenengan semua agar An-Nadiriyah ini pada hari ini didoakan oleh orang yang luar biasa banyak ini benar-benar dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang saya sekaligus mau minta doa juga, karena saat ini saya Pondok Pesantren An-Nadiriyah di tahun ajaran baru ini alhamdulillah yang santri putra yang daftar banyak, sehingga dengan keadaan asrama santri putra yang sampai saat ini tidak memadai, saya dan Bu Nyai berpikir keras, memutar otak untuk segera melakukan pembangunan. Sehingga alhamdulillah kemarin sudah memanggil arsitek dan sudah menggambar untuk rencana pembangunan asrama santri putra. Alhamdulillah. Di mana Gus? Di depan ya, karena memang sementara tidak punya tempat lagi, jadi yang di depan akan direnov, akan dirubah sedemikian rupa yang insya Allah rencananya akan lantai 3. Jadi pendopo itu yang panjenengan mungkin pernah lihat selama ini untuk santri putra dengan sangat-sangat sederhana, insya Allah akan disulap, akan dirubah menjadi bangunan yang sangat-sangat memadai. Amin Allahumma. Makanya saya butuh bantuan doa panjenengan. Lek isone donga ya donga, lek panjenengan gadani tenaga nanti saat ngecor kula nyuwun tulung bapak-bapak atau mungkin suami-suami ibu-ibu untuk bantu tenaga. Kalau bisa bantu nasi pada saat nanti ngecor bisa bantu nasi. Kok panjenengan sugih ya ojo bantu tenaga, ojo bantu nasi, bantu duwe. Lah iya wong sugih kok bantu tenaga. Biasanya wong sugih iku males bertenaga iki. Sing bertenaga sing gak pati sugih kan ngoten, biasane ngoten. Tapi
Gus saya pingin dua-duanya, saya sehat, saya kuat, saya kaya, ya wis sembang kabeh, tenaga monggo, kemudian uang juga monggo. Karena bagaimanapun juga dalam di dunia ini kita tidak lepas dengan sunnatullah. Sunnatullah itu sebab akibat. Gak iso mek lantaran donga tok lek gono duwike iso bangun kan ngoten nggih. Donga kabeh tapi gono sing nyumbang ya angel pisan. Dalam arti sunnatullah itu doa diiringi dengan kiriman semen. Kiriman Gus kula dongaaken iki kalih semen lho kan enak. Gus kula dongaaken iya kan ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Mboten niku cuman harapan kula lek panjenengan kita memang mampunya doa ya paling tidak doa karena saya yakin doa-doa panjenengan adalah doa-doa yang insyaallah dimakbul oleh Allah. Amin Allahumma. Sekaligus yang saat ini sedang proses Bu, kula saniki dan Bu Nyai bangun kamar mandi di pondok. Niki kan gedung istilahnya, di pondok kami bangun kamar mandi karena kamar mandinya kurang. Sedangkan jumlah santrinya tiap tahun bertambah sehingga butuh kamar mandi yang cukup banyak dan alhamdulillah ini sudah kurang lebih 85% sudah ngeramik, tinggal proses akhir insyaallah saya agendakan awal bulan Juli katanya sudah siap dipakai untuk menampung para santri-santri khususnya santri baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga tadi mungkin kita sudah lihat nggih, kita memang ada program tahfidz Bu. Bapak Ibu yang luar biasa, ini ada program tahfidz yang mana guru tahfidznya bukan sembarangan. Saya menghadirkan guru tahfidznya, ustadzah tahfidznya yang memang alumni dari pondok besar. Beliau kebetulan masih saudara dengan saya, lebih tepatnya istrinya sepupu saya yang alhamdulillah berkenan mau membantu saya berjuang di pondok ini. Alhamdulillah. Sehingga panjenengan ketika berpikir, duh aku kate ngongkon anakku apalan tapi sopo sing ngemong, sopo sing ngeladeni, sopo sing nyemak. Insya Allah ini bukan sembarangan. Beliau ada di sebelah sana namanya Ustadzah Nur Syarifah. Beliau alumni pertama mondoknya di Darun Najah Petaunan Lumajang, yang kemudian penghafalan Al-Qur'annya di Pondok Ploso Kediri, Pondok Yai Hanan. Kok Yai Hanan? Maaf Yai sinten guys? Ploso? Gusmi di tempatnya Gusmi, di tempatnya Gusmi, sehingga insya Allah barokahnya dari pelosok Kediri juga akan sumambrah, akan merata kepada kita semua para hafidzatul Quran yang ada di An-Nadiriyah ini. Amin Allahumma amin. Karena memang alhamdulillah meskipun pondok An-Nadiriyah ini kecil Bu, sangat kecil bahkan dibanding pondok-pondok lain yang mungkin panjenengan pernah datangi, tapi alhamdulillah kecil-kecil gini yang mondok dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah, biasanya kan pondok kecil normalnya ya cuman dari kota tersebut atau dari kabupaten yang di sekitarnya. Tapi ini tidak. Panjenengan mungkin ini menjadi salah satu alasan panjenengan bisa bangga memondokkan anaknya di sini. Karena apa? Karena itu tadi An-Nadiriyah meskipun kecil tapi datangi santri-santri dari berbagai daerah. Kemudian ada dari Palembang, alhamdulillah ada. Kemudian dari Kudus tadi yang hafizul Quran yang laki-laki yang sebelahnya yang besar namanya Siddiq Al-Irsyad itu dari Kudus Jawa Tengah. Kemudian ada dari Jepara, kemudian juga ada dari Sumatera, Jakarta. Sehingga ini menurut saya prestasi pencapaian yang luar biasa yang seharusnya kita banggakan sebagai para pecinta An-Nadiriyah. Agar apa? Agar panjenengan tidak minder memondokkan anak-anaknya di santri An-Nadiriyah, karena fa insya Allah panjenengan memondokkan di pondok yang tepat dan insya Allah menjadikan anak-anak panjenengan yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Karena begini Bu, saya mungkin tidak mendengar langsung, tapi ada selentingan-selentingan. Tapi harapan saya ini bukan dari panjenengan. Panjenengan ketika memang memondokkan anaknya di sini, menitipkan anak-anaknya di sini, panjenengan ketika mendengar yang bagus, panjenengan harus bangga. Panjenengan patut bangga. Saya persilahkan panjenengan bangga. Tapi ketika panjenengan mendengar yang jelek-jelek, jangan kemudian panjenengan disebarkan. Tapi apa? Yang jelek-jelek, yang kurang-kurang didoakan atau panjenengan dukung agar yang kurang itu menjadi sempurna. Itu ojo malah dinyek sama wah ternyata An-Nadiriyah ini. Kalau memang ada yang kurang, panjenengan doakan agar menjadi lebih, agar menjadi sempurna. Kalau ada yang kurang, sampaikan kepada saya, sampaikan kepada pengelola agar saya bisa menutupi kekurangan itu.
Karena ibaratnya begini, ada orang ngapunten, dia itu nakal. Nakal ini kan berarti kurang. Maka kemudian ketika ada orang nakal, sebenarnya orang nakal ini butuh diejek atau dirangkul? Dirangkul. Sama dengan ketika ada pondok yang kurang baik, kurang ininya, kurang itunya, bukan dinyek terus ditinggalkan, tapi butuh panjenengan rangkul, diperbaiki, disempurnakan, dan didoakan. Termasuk anak-anak kita mungkin panjenengan tadi yang ngambil rapot saiki dibuka, loh anakku kok rankingnya nomor 1 itu komburi, umpama ngoten nggih. Maka panjenengan bukan dienyek, bukan ditinggalkan, tapi apa? Dirangkul. Wis nak, ranking bukanlah yang paling utama. Sing paling utama awakmu iso mondok duwe akhlak sing api. Amin Allahumma amin. Karena al adab fauqal ilmi. Panjenengan pun khawatir panjenengan anak gak pinter, sing penting duwe adab. Karena saya selalu menyampaikan kepada anak-anak, wis rek kon masih gak pinter ndak apa-apa, sing penting duwe akhlak, nurut nang pengasuh, nurut nang pondok pesantren. Alhamdulillah. Terakhir niki kula kutip saking guru kula, kersane panjenengan tambah mantep, tambah yakin menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren meskipun bukan di pondok pesantren ini, wabil khusus yang di pondok pesantren ini. Terus nopo sih Gus manfaatnya? Karena kadang ada Bu, orang tua itu tidak tahu kenapa anaknya harus mondok, kenapa anaknya harus ditaruh di pondok atau dipondokkan. Saya kutip dari dawuhnya guru saya, ada 9, saya singkat nanti. Yang pertama nopo? Yang pertama, panjenengan dengan memondokkan anak, manfaatnya bapak ibunya tenang mencari nafkah. Nggih napa nggih? Panjenengan rata-rata bapak rata-rata mencari nafkah, atau bahkan ada yang satu rumah bapak ibunya cari nafkah. Nggih napa nggih? Bapak ibunya keluar rumah. Maka ketika bapak ibunya keluar rumah, panjenengan berpikir, oh anakku tak sekolah no, aman. Mulai sekolah panjenengan durung mulai kerja. Ini siapa yang kontrol? Maka dengan panjenengan nitipkan anaknya di pondok pesantren, insya Allah saya yakin panjenengan nyari nafkah bisa tenang. Anakku dek pondok tenang. Insya Allah ono sing jogo, insya Allah ono sing dunakno, insya Allah akeh barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat anak ketika dipondokkan atau menitipkan anaknya di pondok pesantren? Anak terjaga sholat 5 waktunya berjamaah. Karena saya sering tanya ke kamputan, ke santri-santri niki sendiri, nduk lek dek pondok jamaah nggih wong pancen dikongkon, dek omah godek-godek. Bahkan sholat tuh mboten lho. Ya apa? Sholat ora apa meneh jamaah. Makanya panjenengan dengan anaknya panjenengan di sini, saya yakin insya Allah anaknya terjaga untuk sholat 5 waktu dan wabil khusus bisa berjamaah luwe tenang manis oleh luru double. Yang ketiga nopo? Yang ketiga adalah dengan anak kita mondok, dengan menitipkan anak di pondok pesantren, anak rutin membaca dan menghafal Al-Qur'an. Yang menghafal rutin. Ustadzah Sarifah setiap subuh dan maghrib mengharuskan anak-anak murojaah, mengharuskan anak-anak deres melalang Al-Qur'annya. Yang nggak hafalan, anak-anak yang nggak hafalan Quran, yang nggak ikut program tahfidz, ba'da subuh selalu diwajibkan baca 3 surat. Napa niku? Yasin, Waqiah, dan Tabarok atau surat Al-Mulk. Jal di umai panjenengan, coba pun panjenengan mari liburan nggih, delokan anake panjenengan mari subuh. Nyekel Quran apa nyekel HP? Nyekel Quran apa nyekel HP? Enakan di pondok napa dele omah? Pondok napa omah? Enake pondok, panjenengan wis badare gak pati niat diramut karo pengurus karo pengasuh tapi luar biasa kan ngoten. Enak. Bahkan kula mikir ya Allah, kok iso ya ngoten niku. Bahkan nggih ngoten niku, orang-orang niku enak ngoten lho. Iso ana pondok pesantren di Indonesia ini bisa menitipkan anaknya dengan kemudian gak usah mikir aneh-aneh wis, mikir golek kerja, golek nafkah dan lain sebagainya. Yang kemudian yang selanjutnya nomor 4, anak terjaga ibadah sunnahnya. Memiliki dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah termasuk sholat duha di rumah belas gitu nggih. Kok sunnah sing wajib ae kadang hilang, kok sunnah, tapi insya Allah di pondok insya Allah terjaga. Karena apa? Itu ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka untuk ibadah sunnah. Nggih. Selanjutnya karena waktu nggih, yang kemudian selanjutnya adalah anak mendapatkan pemahaman agama yang lebih banyak. Insya Allah di pondok pemahaman agamanya, ilmu agamanya lebih banyak. Alhamdulillah.
Yang keenam, yang penting niki nopo? Anak terjaga dari pergaulan bebas. Insya Allah temen iki ndak ono Bu teng pondok iki sing dodolan ganja mboten enten, sing dodolan narkoba mboten enten, tapi ndek jaba insya Allah angel jogone. Tapi lek teng pondok insya Allah aman. Karena nopo yo sapa di pondok ati dodolan narkoba nggih? Paling ya dodolan cilok, dodolan weci kan ngoten-ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang selanjutnya, anak terbiasa hidup mandiri dan sederhana. Panjenengan pingin kan, anakku cek iso mandiri, anakku cek iso sederhana, gak sing foya-foya, dele di pondok. Soalnya apa? Jarang-jarang duwe-duwe. Nggih napa nggih? Napa malih panjenengan kayak ini titik tambah cocok iku wis. Kula luwih setuju anake sampean lek dikek ojo akeh. Titik cek uripe sederhana, tapi ya diomong ya ojo nyolong nak. Ngoten nggih. Dikek titik tapi arek nolong padha wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 8, anak memiliki pergaulan luas, bukan pergaulan bebas. Gara-gara pondok duwe konco arek Kudus, gara-gara pondok duwe konco arek Jakarta, gara-gara pondok duwe kenalan ustazah sing tahu mondok di berbagai pondok, yang akhirnya pengalaman dan pergaulannya luas. Terakhir yang paling inti, anak yang mondok, anak yang dititipkan di pondok pesantren, anaknya selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Itu harapan kita. Bahkan tadi saya ngomong dengan tadi saudara ipar saya yang tadi pakai jubah itu, tadi saya ngobrol-ngobrol, Gus panjenengan pingin punya anak berapa? Gus Iqbal saya tanya, saudara saya, dia jawab dengan lantang dan dengan tegas, saya pingin punya anak 12. Lu kok kayak temen apa? Karena saya pingin yang mendoakan saya bertambah banyak. Berarti banyak anak, banyak yang mendoakan. Apa maneh anake delen di pondok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena waktu kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.